Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 6 memberikan peramalan. Sun Fasyang, Sabtu 8 Januari 2022. Pada tahapan benih sebab, setiap orang memiliki praktik khas saat bertemu dan mengabdi pada para Buddha. Episode 960. Pada tahapan benih sebab, setiap orang memiliki praktik khas, seperti tekun menyapu lantai dari Sanggarama, balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung pada saat mencapai kebudahan adalah agung, halus, dan murni, lebih unggul daripada emas. Secara tuntas menghapus delusi dan memperoleh kesadaran mendalam, menganalisa dan mendiskusikan fenomena dan prinsip dari Dharmakaya. Itu bagaikan emas murni dari hasil tambang, kilapnya tak pernah berubah. Bab memberikan peramalan. Sang Buddha ingin memberikan peramalan kepada murid-muridnya, kelak akan mencapai kebudahan. Untuk bisa mencapai kebudahan, prosesnya sangat panjang, waktu yang sangat panjang untuk melatih diri, dari kehidupan ke kehidupan. Haruslah pada tahapan benih sebab setiap orang memiliki praktik khas. Dalam proses ini, benih yang ditanam setiap butirnya haruslah benih yang baik. Dalam praktik jangka panjang selama masa kalpa tak terhingga adalah dalam keadaan pikiran bergejolak terhadap informasi dari luar. Bagaimana kondisi luar menggoda kita, pikiran kita tidak mempunyai keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Ini adalah benih kesadaran kita. Tidak ada satupun benih pikiran keserakahan, tidak ada satupun benih pikiran kebencian. Jari benih, keserakahan, kebencian, kebodohan, dan lain-lain, semua telah terkikis. Apa yang dimaksud dengan praktik khas? Contoh seperti dalam berpindah patah, yang Arya Kasyapa dan Subhuti. Keduanya berbeda. Yang satu praktik khasnya, saya hanya berpindah patah kepada kaum miskin, agar mereka memiliki kesempatan untuk menanam benih kebajikan. Ingin menyelamatkan kaum miskin. Dengan demikian mereka akan menjalin jodoh berkah. Ini adalah praktik khas yang Arya Kasyapa Subhuti. Adalah, saya berpindah patah ke kaum berada karena saya tidak tega berpindah patah ke kaum miskin. Mengurangi bahan makanan mereka, saya ingin berpindah patah kepada kaum yang berada. Mereka memiliki pendapat yang berbeda terhadap konsep tentang kehidupan. Inilah yang dinamakan praktik khas. Dalam pelatihan utama mereka memiliki spesialis masing-masing. Yang satu adalah pemahaman akan kekosongan. Yang satu adalah praktik suci. Inilah pelatihan mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi, pada tahapan benih sebab setiap orang memiliki praktik khas. Semua yang dilatih oleh masing-masing orang adalah berbeda. Namun kita dalam mendengarkan Dharma dan membina diri, ini semuanya sama. Semua orang mengikuti aturan dalam mendengar Dharma dan membina diri. Pada tahapan benih sebab setiap orang memiliki praktik khas, seperti tekun menyapu lantai dari Sanggarama, tempat di mana para praktisi tinggal kuil atau griya. Ini semuanya dapat disebut Sanggarama. Para praktisi baik di kehidupan masa lampau, masa sekarang, ataupun masa mendatang, setiap orang harus menghargai Sanggarama. Di daerah sekitar Sanggarama, harus tekun menyapu lantai dengan bersih. Ini adalah kebiasaan hidup. Ini juga disebut praktik khas. Ini juga merupakan salah satu pintu pembinaan diri kita. Jika kita bisa mengerti untuk menjaga lingkungan di sekitar kita, maka segala sesuatu di sekitar kita adalah murni. Ini menunjukkan lahan batin kita adalah jernih dan murni. Sering dikatakan bahwa perilaku kita ini dapat menunjukkan pikiran kita. Perilaku kita dikendali oleh pikiran kita. Maka dikatakan, seperti tekun menyapu lantai dari Sanggarama. Ini berhubungan dengan pembinaan diri kita. Karena apapun yang ada di dalam pikiran kita adalah apa yang diungkapkan dalam perilaku luar kita. Jadi, balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung pada saat mencapai kebudahan adalah agung. Seandainya kita ingin mencapai kebudahan di masa mendatang, bagaimana balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung di masa yang akan datang?
adalah melihat dari perilaku kehidupan kita sekarang ini. Perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini adalah kondisi kehidupan masa lalu, akumulasi dari benih yang tidak terputus, benih kebajikan, benih giat dan tekun, benih sebab utama, benih sebab khusus adalah akumulasi dari pelatihan kita. Maka itu dikatakan, balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung pada saat mencapai kebudahan adalah agung, halus dan murni, lebih unggul daripada emas. Biji emas diperoleh dari pertambangan emas harus melalui dari tidak putus-putusnya pengolahan dalam jangka waktu lama. Dalam pertambangan ada aneka ragam kandungan, ada batu, ada pasir, ada tanah. Di dalam pasir, batu, dan tanah terus didulang keluar adalah emas. Oleh karena itu, kita mau mencapai kebudahan, pelatihan jangka panjang ke depan, balasan karma lingkungan dan langsung mencapai kebudahan adalah lebih unggul melampaui emas. Sangat berharga, sangat agung. Harus melewati akumulasi dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kita kumpulkan dalam jangka waktu yang panjang? Secara tuntas menghapus delusi dan memperoleh kesadaran mendalam, menganalisa dan mendiskusikan fenomena dan prinsip dari Dharmakaya. Delusi merujuk pada kegelapan batin dan obsesi di kehidupan sekarang ini. Banyak hal yang tidak bisa kita pahami, banyak hal yang membuat kita mengalami delusi. Kita masih memiliki kegelapan batin yang menimbulkan delusi. Saat ini kita bertumpu pada sebab akibat yang kita miliki sekarang dan mendengarkan Dharma Buddha. Karena kita memiliki lapisan-lapisan delusi, kita harus melenyapkan kegelapan batin selapis demi selapis. Maka itu, secara tuntas menghapus delusi akan memakan waktu yang panjang, dan ini memerlukan akar keyakinan yang dalam. Jalan pelatihan diri sangatlah panjang. Kalau kita dapat menjalaninya tanpa menyimpang, dengan cara ini kita akan dapat memperoleh kesadaran mendalam. Kita memahami banyak prinsip kebenaran, sehingga kita tidak akan lagi menciptakan kerisauan dan kegelapan batin ketika kita berbicara. Kita berbagi tentang jalan yang kita lewati dan ajaran yang telah kita dengar. Setelah mendengarnya, kita berubah, kita tidak lagi berbuat kesalahan, dan kita berbagi pengalaman dengan semua orang. Melalui analisa dan diskusi seperti ini, dengan sendirinya kita akan kembali kepada Dharmakaya. Oleh karena itu, Dharmakaya, Dharma adalah milik kita. Dengan Dharma ini diserap ke dalam batin hingga berubah menjadi sumsum. Sumsum itu berkemampuan menghasilkan darah, yaitu sumsum Dharma. Itulah kemampuan intuitif batin kita. Ini disebut dengan Dharmakaya. Kita terhadap orang, masalah, dan benda, prinsip kebenaran sudah jelas menyeluruh. Sudah saya pahami. Saya tidak membuat kesalahan, saya mengatakannya. Ini adalah menganalisa dan mendiskusikan fenomena dan prinsip dari Dharmakaya. Itu bagaikan emas murni dari hasil tambang. Sama seperti tanah dan batu yang dari hasil tambang, ini diasah menjadi emas. Sifat menunjukkan sifat sejatinya muncul, menemukan kembali sifat hakiki kita, tata hata kita. Untuk memahami prinsip kebenaran, antara prinsip kebenaran sejati yang menakjubkan dan sifat sejati tata hata kita berpadu satu sama lain. Ini disebut, itu bagaikan emas murni dari hasil tambang, kilapnya tak pernah berubah. Selamanya dan selamanya tidak akan berubah. Sifat hakiki tata hata kita telah terbangkitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Prinsip kebenaran kita dapat memahami dengan sangat jelas. Kemudian kita dapat meneruskannya. Pembinaan diri adalah sangat sederhana dari kehidupan kita sehari-hari. Memperlakukan orang dan menangani masalah lingkungan sekeliling. Bagaimana kita menerapkan melalui jasmani dan batin kita. Inilah disebut pembinaan diri. Sehingga Sang Buddha memperhatikan kehidupan murid-muridnya, kemudian memberikan peramalan pada mereka. Naskah sutra sebelumnya. Pada ketika itu, Bhagawan kembali memberitahukan kepada persamuan biksu, "Aku sekarang sampaikan pada kalian, Mahakatyayana ini dalam kehidupannya yang mendatang kelak, dengan segala kelengkapan persembahan, akan memberi persembahan dan melayani 8.000 koti Buddha, menghormati dan memuliakan mereka.
Ketika kita membaca naskah sutra seperti ini, kita harus tahu bahwa ini akan membutuhkan waktu yang lama. Dalam pembinaan diri akan dimulai. Dengan segala kelengkapan persembahan akan memberi persembahan dan melayani. Naskah sutra berikutnya mengatakan, sesudah semua Buddha itu parinirwana, masing-masing akan dibangunkan stupa dan wihara olehnya. Tingginya 1000 yojana. Panjang dan lebarnya sama-sama 500 yojana, terbuat dari 7 mustika, emas, perak, lapis lazuli, batu agate, batu karnelian, mutiara, dan batu mawar. Sesudah semua Buddha itu parinirwana, mengatakan memberikan persembahan dan melayani 8000 koti Buddha masih harus membangunkan stupa dan vihara olehnya. Menaranya harus setinggi mungkin, tingginya 1000 yojana. Stupa dan wihara, di dalamnya tersimpan relik dinamakan stupa. Hanya ada gambar dan rupang dinamakan wihara. Stupa dan wihara adalah melambangkan kebajikan. Semakin tinggi tingkat pelatihan diri dan kebajikan, maka semakin tinggi stupa akan dibangun. Di dalam stupa dan wihara terdapat relik Sang Buddha sehingga dinamakan stupa. Ini adalah setelah Sang Buddha memasuki parinirwana, relik terakhir akan diabadikan di dalam stupa. Hanya ada gambar dan rupang dinamakan wihara. Jika ada relik, berarti setelah Sang Buddha memasuki kemoksahan, tulang-tulang dan abunya diabadikan di dalam stupa. Jika itu adalah wihara, maka ada patung emas dirinya, atau dengan menggambarnya sudah seperti ini sejak zaman kuno. Yojana adalah ukuran panjang. Dalam Mahaprajna Paramita Sastra disebutkan bahwa yojana terdiri dari 3 jenis ukuran. Ukuran besar adalah 80 mil, ukuran sedang adalah 60 mil, dan ukuran kecil adalah 40 mil. Tingginya 1000 yojana. Yojana berarti ukuran panjang. Juga adalah untuk mengukur panjang, yang artinya ada 3 pengukuran disebut yojana. Yojana yang terpanjang adalah 80 mil. Yojana menengah adalah 60 mil. Berikutnya adalah yojana kecil hanya 40 mil. Satuan untuk mengukur jarak dinamakan yojana. Di dalam sutra semua disebut yojana. Kita di masa kini menyebut berapa kilometer. Di saat itu disebut yojana. Panjang dan lebarnya sama-sama 500 yojana. Tegak lurus adalah panjang, melintang adalah lebar. Ukuran panjang dan lebar adalah sama rata. 500 yojana melambangkan 5 bagian tubuh Dharma. Panjang dan lebarnya sama-sama 500 yojana. Ini adalah lurus dan horizontal. Bagian yang lurus dinamakan panjang. Bagian horizontal adalah lebar. Maka baik itu lurus, baik itu lebar, satuannya adalah sama, yaitu lurus sepanjang 500 yojana, mendatar sepanjang 500 yojana. Melambangkan 5 bagian tubuh Dharma, artinya adalah baik itu ke tegak lurus atau mendatar juga sama. Ukuran panjang dan lebar adalah sama rata, maka ini adalah membangun stupa maupun kuil, juga akan demikian. Tegak lurus adalah panjang, melintang adalah lebar. Ukuran panjang dan lebar adalah sama rata, melambangkan 5 bagian tubuh Dharma. Apakah yang dimaksud dengan 5 bagian tubuh Dharma? 5 bagian tubuh Dharma menggunakan 5 jenis Dharma dari pahala kebajikan untuk menyempurnakan tubuh Dharma. Tubuh Dharma dari moral atau sila. 3 karma dari tata gata adalah bebas dari segala kesalahan. Saat melatih diri, kita harus menjaga sila terlebih dahulu. Jika kita tidak menjaga sila, kita bagaimana bisa melenyapkan kerisauan? Kita bagaimana bisa mengikis karma buruk? Kesalahan yang pernah kita buat sebelumnya mengakibatkan kerisauan, sehingga karma buruk terakumulasi. Maka, 3 karma dari tata gata adalah bebas dari segala kesalahan. Apa itu 3 karma? Yaitu dari tubuh, mulut, dan pikiran. Benar, tubuh, mulut, dan pikiran dari tata gata adalah bebas dari segala kesalahan. Dia tidak akan ucapkan yang tidak benar, dan juga tidak akan ada pikiran yang penuh khayalan, dan juga tidak akan lakukan perbuatan yang salah.
Inilah sila yang dilatih Sang Buddha selama banyak kalpa. 5 bagian tubuh Dharma. 2. Tubuh Dharma dari konsentrasi, samadhi. Batin sejati dari Tathagata adalah amat hening, bebas dari segala pikiran penuh hayalan. Batin Tathagata senantiasa dalam kondisi hening dan jernih. Kembali ke alam Dharma pada alam semesta, tanpa ternoda sama sekali. Jadi, batin sejatinya bebas dari pikiran penuh hayalan, tidak ada kekeruhan yang dapat menodainya. 5 bagian tubuh Dharma. 3. Tubuh Dharma dari kebijaksanaan, prajna. Kebijaksanaan sejati dari Tathagata telah terang sempurna, memahami secara jelas akan sifat dan karakteristik dari segala fenomena Dharma. Kebijaksanaan Buddha, tubuh Dharma sudah terang sempurna. Segala benda, rupa, dan karakteristik di dunia ini, yang mana yang tidak dipahami Sang Buddha? Jadi, hal yang dipahami, sudah memahami secara tuntas. 6 kekuatan gaib dan 3 pengetahuan sudah jelas sepenuhnya. 5 bagian tubuh Dharma. Tubuh Dharma dari pembebasan, vimukti. Tubuh dan batin dari Tathagata telah terbebaskan dari segala ikatan. Tubuh dan batinnya tidak terpengaruhi berbagai noda batin duniawi yang menjerat batinnya. Dia terbebas sepenuhnya karena jelas akan prinsip kebenaran. Apa yang bisa mempengaruhi batinnya? Segala yang dilakukan tanpa kesalahan. Inilah Tathagata, telah terbebas dari segala ilusi dunia, telah terbebas dari leluasa sepenuhnya tubuh Dharma ini. 5 bagian tubuh Dharma. 5. Tubuh Dharma dari pengetahuan dan pandangan akan pembebasan, vimukti jnana darsana. Tathagata memiliki kebijaksanaan untuk memahami sepenuhnya bahwa diri sendiri sebetulnya sudah terbebaskan. Yang kelima adalah tubuh Dharma dari pengetahuan dan pandangan akan pembebasan. Pengetahuan dan pandangan akan pembebasan bukan hanya telah terbebaskan, dia masih. Tathagata memiliki kebijaksanaan untuk memahami sepenuhnya bahwa diri sendiri sebetulnya sudah terbebaskan. Dharma adalah setelah diri sendiri mengetahui, baru membabarkan agar semua orang tahu. Jadi bukan, saya dengar orang bilang, saya paham seperti ini, saya sendiri masih belum mampu melakukannya. Tapi saya mau minta kamu melakukannya. Bukan seperti ini. Dia adalah orang yang sudah mengalaminya. Diri sendiri sudah bebas. Adalah kebijaksanaan seperti ini. Sutra yang sering kita lafalkan, sutra makna tanpa batas, bukanlah sering melafalkan. Sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, pengetahuan, dan pandangan akan pembebasan. Ini dinamakan 5 bagian tubuh Dharma. Ini adalah tubuh Dharma. Makna membabarkan Dharma. Tubuh Dharma selamanya akan menyebar di masa kita sekarang. Emas, perak, lapis lazuli. Lapis lazuli dihasilkan oleh kerajaan Varanasi. Warnanya bening dan murni, sehingga emas, perak, lapis lazuli, batu agate, batu karnelian, mutiara, dan batu mawar. Emas, perak, lapis lazuli. Ini dihasilkan oleh kerajaan Varanasi di India. Terdapat bahan mineral yang demikian bagus. Batu agate, batu karnelian. Batu agate adalah batu yang ditemukan di dalam lautan. Batu karnelian juga terkandung di dalamnya. Batu karnelian dalam kelompok bebatuan merupakan batu yang paling anggun kandungannya. Demikian diperoleh. Batu agate kerang dengan cangkang sebesar kereta di dalam lautan. Batu karnelian paling anggun di antara bebatuan, warnanya kemerahan, layaknya otak dari kuda, sehingga dikatakan tidak peduli dalam lautan ataupun di gunung. Juga demikian terdapat benda yang sangat bernilai. Mutiara juga berasal dari lautan. Semua orang tahu akan hal ini. Batu mawar diperoleh dari hasil penambangan. Mutiara, kerang, dan siput mengambil cahaya bulan untuk membentuk mutiara. Batu mawar, batu yang luar biasa indah dan murni sempurna. Ini menunjukkan gunung dan laut, baik itu gunung atau laut, telah memiliki semua harta mustika. Menggunakan banyak mustika untuk menunjukkan perumpamaan, sebenarnya dunia saha kita juga dipenuhi dengan banyak mustika. Hanya kita tidak diekstraksi.
Benda-benda ini tersimpan dalam dunia sekarang ini. Dunia saha yang kita tempati juga memiliki 7 mustika. Yang berwujud ada 7 mustika, yang tak berwujud prinsip kebenaran. Ini berada pada tempat yang kita tempati, yang pada dasarnya sudah ada, tetapi kita sendiri tidak mengetahuinya, sehingga terbuat dari 7 mustika. Pada masa mendatang, kata Katyayana yang pada masa mendatang balasan karma lingkungan kemudian hari. Di negerinya ada benda-benda ini. Mengapa dia bisa mendapatkan demikian? Sama saja dia juga demikian memberi persembahan. Pernah memberi persembahan kepada para Buddha. Para Buddha 8.000 koti Buddha. Begitu banyak Buddha. Dia menggunakan hati yang paling tulus. Kegelapan batinnya telah terhapus tuntas dalam batin paling hormat, paling memuliakan, terbuat dari 7 mustika. Demikian dipersembahkan kepada Buddha sehingga terbuat dari 7 mustika. Inilah yang dinamakan sebagai mustika. 7 mustika adalah emas, perak, lapis lazuli, batu agate, batu karnelian, mutiara, dan batu mawar. Ini dinamakan 7 mustika. Mempelajari ajaran Buddha yang paling penting kita harus membina diri dari tahapan benih sebab. Jika kita tidak baik-baik bersungguh-sungguh dari kehidupan, giat bersemangat, kita harus menggunakan istilah apa yang disebut membina diri. Membina diri perlu lingkungan. Lingkungan ini dari waktu lampau, ruang antar sesama pada masa lampau, benih sebab yang terakumulasi dari waktu yang panjang, benih kebajikan, praktik kebajikan yang demikian terakumulasi. Sehingga kita benar-benar mendengarkan Dharma, batin merasa murni dan jernih. Baik-baik bersungguh hati mendengarkan, nilai kebenaran meresap ke dalam batin, menyampaikan kesan batin kita. Ini dinamakan tubuh Dharma, sehingga semua orang mendengarkan Dharma. Harus membangkitkan tekad, benar-benar harus membangkitkan tekad. Mendengarkan Dharma dan terserap ke dalam batin, baru bisa mendapatkan tubuh Dharma dan disebarkan di tengah masyarakat. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.